Selamat siang, selamat sore, sobat-sobat sharing solusi. Kesempatan kali ini sesuai janji saya akan melanjutkan pembahasan kemarin, di mana part 1 kemarin saya membahas soal elemen penting dalam pengembangan usaha. Tentunya konteksnya adalah toko bangunan. Jadi bagi teman-teman yang belum sempat untuk mengikuti atau belum sempat untuk membaca tulisan saya izin untuk mengulangi sedikit. Sebelumnya disclaimer dulu, ini adalah menurut pendapat saya, tujuan saya hanya sharing dan tidak ada maksud untuk menggurui. Jadi di part pertama, seperti kita tahu ada 3 elemen penting dalam pengembangan usaha. Elemen yang pertama adalah keuangan. Keuangan ini bicara soal kekuatan, bicara soal amunisi, bicara soal ketahanan modal kita. Elemen kedua, kita bicara soal penjualan. Penjualan ini adalah arus kas. Jadi penjualan ini adalah nyawa dari suatu usaha, di mana ada inflow, aliran masuk, dan outflow, aliran keluar. Nah, yang ketiga, ada kapasitas usaha. Jadi di kapasitas usaha ini atau kapasitas toko ini kita bicara soal infrastruktur, di mana ini bicara soal fasilitas yang menunjang aktivitas usaha kita, seperti misalnya armada, karyawan, atau gudang. Nah, dari ketiga elemen ini itu saling bersinergi dalam rangka mengembangkan usaha. Jadi kita tidak bisa memprioritaskan salah satu tanpa mengindahkan yang lain. Saking terkaitnya, saya menyebutnya sebagai lingkaran setan. Kenapa saya menamai lingkaran setan? Sekarang coba bayangkan jika kita butuh uang, kita butuh modal, menambah modal. Kita perlu adanya penjualan. Nah, semakin besar penjualan, maka uang yang kita terima akan ikut membesar. Jadi ada yang diputar. Nah, untuk kita melakukan aktivitas penjualan, ini kita membutuhkan kapasitas usaha atau infrastruktur yang menunjang penjualan. Nah, untuk kita bisa menambah kapasitas itu sendiri, otomatis kita juga membutuhkan uang. Nah, ini yang saya maksudkan sebagai lingkaran setan. Nah, kemarin saya coba untuk pooling ke grup. Kira-kira jika Bapak Ibu mempunyai fresh money, katakan 1 miliar atau 500 juta, kira-kira mana yang akan diprioritaskan? Apakah untuk meningkatkan penjualan seperti meningkatkan budget marketing, ataukah untuk menambah kapasitas toko? Nah, pertanyaan ini sebenarnya susah untuk dijawab. Ini seperti untuk kita menjawab manakah yang lebih dulu antara telur dan ayam. Karena memang antara penjualan dan kapasitas dan keuangan ini sebenarnya berjalan beriringan. Jadi itu keputusan untuk memprioritaskan yang mana itu sebenarnya tergantung strategi masing-masing. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Nah, itulah yang ingin saya bahas di part 2 ini. Oke, lanjut. Nah, di sini saya sediakan sebuah grafik. Ini ada sumbu omset, ini ada sumbu waktu. Kita coba untuk mengamati bagaimana hubungan antara kapasitas dengan penjualan itu. Jadi ini ada sebuah grafik, ini namanya grafik permintaan. Jadi dari waktu ke waktu permintaan akan naik. Oke. Nah, ini adalah grafik kemampuan jual. Jadi di kasus pertama ini saya beri nama kasus usaha ideal. Usaha ideal ini adalah kasus-kasus yang seperti kebanyakan kita. Penganut usaha ideal ini atau penganut
teori ini itu adalah usaha-usaha yang memiliki ciri-ciri misalnya modal terbatas, resiko kecil, dipengaruhi oleh market dan budget marketing minim. Nah, saya coba bedah satu persatu. Jadi eh, us- bayangkan garis biru ini adalah permintaan. Misalnya kita katakan permintaan toko itu eh, misalnya semen ya. Semen misalnya pada suatu waktu adalah 100 sak. Nah, sebuah usaha akan mencoba untuk usaha ideal ini akan mencoba untuk mendekati permintaan. Jadi misalnya suatu permintaan 100, nah dia akan menyetok sama dengan atau kurang dari permintaan tersebut. Jadi misalnya permintaan akan semen misalnya 100, maka dia akan tidak melebihi dari permintaan karena yaitu tadi modal terbatas. Nah, seiring berjalannya waktu, permintaan akan menaik. Nah, dia akan mencoba untuk selalu meningkatkan kapasitasnya. Nah, dengan cara ini maka resiko akan menjadi kecil. Tentu saja ini adalah tujuan dari penganut aliran ini, yaitu untuk memperkecil resiko. Nah, tapi dengan cara ini tentunya usaha-usaha yang menganut aliran ini akan didikte oleh market. Maksudnya adalah misalnya ketika yang laku dalam suatu momen misalnya hari raya yang laku adalah cat, maka kemampuannya akan dialihkan menjadi penjualan cat, sedangkan untuk penjualan yang lain akan dikurangi. Nah, ini sangat tergantung atas permintaan dari pasar. Nah, oke, jadi ada kalanya permintaan akan naik dan ada kalanya permintaan akan turun. Nah, ketika permintaan akan turun, otomatis kemampuan jual usaha ideal ini akan ikut turun. Nah, cilakanya jika misalnya memaksakan untuk kemampuan jualnya menaik, tentunya akan terjadi yang namanya overstock atau service levelnya di atas dari permintaan. Jadi cost-nya naik tetapi permintaannya kecil. Nah, ciri-ciri yang keempat ini maksudnya budget marketing minim. Jadi usaha-usaha yang menerapkan aliran ini dia akan lebih berat pada peningkatan kemampuan jual. Jadi karena permintaan sudah tinggi di atas kemampuan jual, maka dia tidak perlu repot-repot untuk memperbesar budget marketing. Oke. Nah, untuk kasus yang berikutnya ini adalah kebalikannya. Jadi ini adalah kemampuan jual dan ini adalah grafik permintaan. Nah, untuk kasus kedua ini saya beri nama usaha optimistik. Nah, ciri-ciri usaha optimistik ini kebalikannya dari yang usaha ideal. Jadi dia punya usaha modal yang besar, dia punya resiko yang besar. Nah, kalau tadi usaha yang ideal adalah didorong oleh market, ini sebaliknya dia mendorong tren market. Yang keempat adalah budget marketing besar. Nah, saya akan coba bedah satu persatu. Jadi karena modal besar, dia mempunyai kemampuan jual yang tinggi. Bahkan dia bisa menjual produk-produk yang belum terlalu banyak di pasaran. Contohnya kalau misalnya toko bangunan ya, ini misalnya dia menjual akrilik atau dia menjual APC atau Alkopan, aluminium composite. Jadi itu kan masih jarang di pasaran. Cuma karena dia mempunyai modal yang besar, dia mencoba untuk mengedukasi pasar sehingga tren permintaan akan menjadi naik. Nah, sedikit demi sedikit pasar akan menerima produk yang dijual. Nah, tentu saja untuk melakukan edukasi, untuk melakukan marketing dibutuhkan modal yang besar. Nah, tapi tidak selamanya atau tidak dijamin tren permintaan ini akan mengikuti kemampuan jual. Ada resiko bahwa pada suatu titik permintaan akan turun karena pasar tidak bisa menerima produk tersebut.
Nah, jadi di sini maka dia usaha yang optimistik ini dia lebih berat memberikan budget marketing yang besar. Dia mengalokasikan dana yang besar ke sisi marketing penjualan. Fungsinya ya itu tadi untuk dia bisa mendorong market. Nah, ketika kemampuan jual ini suatu saat akan menurun, maka maka permintaan otomatis juga akan menurun karena kan terjadi kelangkaan. Ya, karena barangnya sudah tidak ada di pasaran. Nah, ini contoh-contoh ada dua kasus tadi ya, ada usaha yang ideal, ada yang usaha optimistik. Oke, jadi sekian penjelasan dari saya. Kira-kira sobat-sobat sharing solusi kira-kira menerapkan strategi yang mana, boleh sharing ya atau boleh komen. Oke, sekian. Terima kasih.